teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Aprilianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5, kelas manajemen keuangan. Pada video kali ini saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen kewirausahaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Pandemi yang berlanjut menjadi masalah tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hampir setahun mereka bertahan untuk hidup. Di tahun 2021, UMKM harus bangkit dengan harapan baru yang lebih baik. Kenapa harus bangkit? Karena UMKM adalah harapan bagi pemerintah sebagai penopang daya beli dan finansial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Wajar jika akhirnya UMKM dan pemerintah saling membutuhkan dan saling bantu-membantu, saling memberikan perspektif yang adaptif, kolaboratif, dan solutif dalam upaya bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat bangkit dari keterpurukan pandemi yang berkepanjangan ini, yaitu yang pertama, menilik kembali tujuan usaha bisnisnya serta mengevaluasi aktivitas usaha dalam 1 tahun terakhir termasuk hambatannya, dan meninjau kembali apakah tujuan bisnis di tahun 2020 dapat menjadi acuan di tahun 2021. Yang kedua yaitu meninjau kembali laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas atau cash flow pelaku UMKM. Tujuannya untuk menentukan bisnis UMKM berada di jalur yang tepat atau tidak dalam memenuhi tujuan labanya. Yang ketiga yaitu melakukan analisis komprehensif untuk mengukur posisi bisnis agar perencanaan ke depan lebih matang sehingga penentuan target dan hasilnya lebih akurat. Selanjutnya yang keempat, mempersiapkan rencana bisnis dan pemasaran tahun 2021 dengan menyusun bisnis yang lebih matang termasuk prospek pemasaran dan meningkatkan potensi pasar. Yang kelima yaitu melakukan review serta apresiasi kinerja karyawan di akhir tahun. Walaupun saat pandemi COVID-19, pengeluaran anggaran operasional tetap cukup memberatkan karena bagaimanapun juga karyawan adalah aset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Selanjutnya yang keenam yaitu merancang program apresiasi pelanggan khususnya bagi bisnis di bidang jasa. Hal ini bertujuan agar para pelanggan memiliki loyalitas terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh yaitu membuat daftar pencapaian akhir tahun. Sekecil apapun pencapaiannya harus diberikan apresiasi yang tinggi karena mampu melangkah dan melewati masa-masa sulit pada tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para pelaku UMKM bahwa telah berhasil melewati tahun 2020 dengan penuh perjuangan karena kendala COVID-19. Meski terkendala pandemi, pengembangan UMKM terus dilakukan. Peluang dan peningkatan jaringan kerja atau networking ini nantinya dapat dimanfaatkan agar produk-produk UMKM terstandarisasi sehingga mendapatkan sertifikasi produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh UMKM. Nah, dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2021, prioritasnya mendorong UMKM bertransformasi dengan tujuan memperluas dan meningkatkan jaringan kerja atau networking usaha UMKM, pemerintah, dan sektor swasta. Peluang dan peningkatan jaringan kerja atau networking ini nantinya dapat dimanfaatkan agar produk-produk UMKM terstandarisasi sehingga mendapatkan sertifikasi produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh UMKM. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas untuk menjawab soal nomor 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.